Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak luput pula kita haturkan salawat serta salam kita kepada baginda kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat karunia Allah dan diciptakannya Nabi Muhammad sehingga kita bisa merasakan begitu indahnya kehidupan kita yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar dan bla 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 yang lain. Kami dari SPI 5A, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari Listia Duyana, M. Ikhlasul Amal, Meliana Pajriyah, dan Putri Suryadani. Dalam video ini kami ingin menjelaskan salah satu bab atau sub ataupun bagian dari ilmu statistik. Dalam hal ini yaitu MK pengantar statistik. Salah satu babnya yang berjudul statistika inferensial. Nah, langsung saja. Adapun pengertiannya dari statistika inferensial ini merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi, hingga dalam peramalan, serta juga bisa penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Selanjutnya, fungsi statistika inferensial. Nah, ini fungsinya teman-teman. Yang satu atau yang pertama yaitu adalah melaksanakan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, melaksanakan uji hipotesis. Maaf ya jika banyak kesalahan dalam mengucapkan beberapa kalimat, karena itulah keterbatasan kemampuan. Oke, selanjutnya jenis statistika inferensial. Statistika parametrik. Nah, ini yang pertama. Teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal menggunakan data interval dan rasio. Itu yang pertama, teman-teman. Dan yang kedua yaitu adalah statistika non parametrik. Nah, statistika non parametrik ini adalah statistik bebas sebaran menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, pembahasan. Nah, kita langsung ke pembahasan. Contoh yang pertama, catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas. Nah, ini pada sebuah sekolah ya. Ini contohnya aja. Nah, terserahlah teman-teman mau membuat sekolahnya siapa, SMA di mana atau SMK di mana, terserah teman-teman lah. Kita ulang. Catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas menunjukkan bahwa 72% di antara siswanya tersebut lulus dengan nilai memuaskan. Dengan rata-rata nilai raport terendah salah satu siswa yang lulus yaitu 75. Nah, nilai rata-rata salah satu siswa yang akan lulus tahun ini yaitu 80. Nah, tentukan kesimpulan dari pernyataan di atas. Oke, kita tentukan bersama. Penyelesaiannya. Populasi. Seluruh siswa 5 tahun terakhir lulus 72%. Sampel, salah satu siswa lulus dengan nilai raport terendah yaitu 75. Nah, kesimpulannya ialah siswa yang akan lulus tahun ini dengan nilai raport rata-rata 80 mempunyai peluang lulus dengan nilai memuaskan lebih dari 70%. Mantap gak tuh? Mantap lah. Contoh yang kedua, dalam sebuah populasi memiliki elemen sebanyak 30.
hendak diambil 3 sampel sebagai bahan penelitian. Nah, ini hendak diambil 3 sampel saja ya. Selanjutnya tentukan nomor sampel yang terpilih menggunakan systematic sampling. Nah, khusus sampel pertama menggunakan random sampling. Nah, ini dalam catatan teman-teman. Nah, jawab. Oke, kita jawab. Systematic sampling sama dengan banyaknya populasi. Bagi sampel 30/3 sama dengan 10. Sampel pertama 3. Nah, sampel pertama ini didapat dari random sampling. Sampel kedua yaitu 3 ditambah 10 sama dengan 13. Adapun sampel ketiga yaitu 13 ditambah 10 sama dengan 23. Kesimpulannya, nomor sampel yang terpilih dari populasi tersebut adalah nomor 3, nomor 13, dan nomor 23. Oke, adapun contoh ketiga yaitu, oke kita zoom teman-teman. Ini sedikit ngeblur. Maaf karena ya kita keterbatasan dari fasilitas. Oke, contoh yang ketiga. Berikut ini data mengenai hubungan antara nilai matematika dan nilai statistik dari 10 mahasiswa. Hitung RS-nya ya. Nah, begitulah kira-kira. Dalam tabel ini nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Nah, ini tabelnya. Nilai matematika atau kita singkat saja dengan M, yaitu 82, 75, 85, 77, nomor 60 dan selanjutnya sampai 89. Adapun nilai statistik yang disingkat dengan S 79, 80, 89, 65, 67, 62, 61, 68, 81 dan 84. Nah, penyelesaiannya yaitu adalah di sini tabelnya. Nah, banyak pembagiannya. Ada mahasiswa, jumlah mahasiswa yaitu 10. Nilai matematika X 82, 75, 85, 70, 77, 60, 63, 66, 80 dan 89. Adapun urutannya yaitu dari 8. Ya, banyak angka-angka yaitu sampai 10 yang terakhir. Adapun nilai S-nya atau statistiknya Y. Nah, kita bisa lihat angka-angka di bawah ini, dan adapun urutannya itu ya dari 6 ya sampailah ke 9. Kita lihat urutannya. Adapun yang D X dikurang Y, dan ada juga yang D kuadrat. Nah, jumlahnya yaitu 22. Oke, yang terakhir ini. Oh, sorry. Nah, ini. Sorry. Yaitu, nah, RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali 22 per 10 dikali 10 kuadrat dikurang 1. Maka hasilnya atau sama dengan 0,867. Nah, apabila nilai dari tab variabel X dan Y ada yang sama, maka lebih dahulu dicari nilai tengah urutan nilai-nilai yang sama tersebut. Nah, ini rumus-rumusnya teman-teman. Nah, ini di bawah ini bisa dilihat rumusnya. Nah, itu. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami uraikan, yang bisa kami selesaikan. Dengan keterbatasan kemampuan dan fasilitas, mungkin banyak sekali kekurangan dalam pembuatan PowerPoint-nya, dalam membuat soalnya, atau dalam mencontohkannya, apalagi dalam penguraiannya. Nah, itu banyak sekali kekeliruan dalam penyebutan beberapa kalimat. Nah, kami mengharapkan teman-teman menyarankan kepada kami apa yang harus kami perbaiki. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video yang ini. Kami kelompok 3 dari SPI 5A, yaitu Meliana Pajriyah, Listia Dwiana, Putri Suryadani, dan saya Muhammad Ikhlasul Amal undur diri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.